beri judul diangkat oleh Tuhan. Mari saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara dalam Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal 5. Tidak semua ayat saya baca, tapi ada beberapa yang saya pengen supaya saudara membaca. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Saya mulai 23, 22 saya baca, 23 saudara baca, lalu 24 kita baca rame-rame ya. Saya baca ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Ayat 23 dengan keras. Ayat 24 dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan Henokh saudara akan menjumpai banyak ayat-ayat di mana orang-orang di dalam perjanjian lama, perjanjian baru tertulis mereka bergaul karib, mereka intim, mereka bergaul dengan Allah, mereka berjalan dengan Allah. Kalimat ini akan menjadi topik kita sepanjang kebaktian hari ini. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat. Itu sebabnya hari ini judulnya saya beri judul diangkat. Katakan bersama saya diangkat. Orang yang diangkat pasti senang sekali untuk menikmati bagaimana Tuhan mengangkat. Pak, apa sih artinya bergaul dengan Tuhan? Saya pengen supaya saudara mengerti, sebab kalau saudara tidak jelas, maka saudara tidak bisa melakukannya. Apa sih Pak? Ada orang bergaul, berjalan dengan Tuhan. Nomor 1 bergaul artinya saudara kalau bergaul, saudara harus berkomunikasi. Jadi orang yang perkataan berkomunikasi, gitu ya. Orang yang berkomunikasi lewat apa Pak? Doa, pujian, penyembah. Pray, praise, and worship. Jadi kalau saudara melihat dalam Alkitab ada orang berdoa, berarti dia bergaul. Ada orang memuji Tuhan, ada cara untuk kita bergaul dengan Tuhan. Dan kita menyembah Tuhan. Kalau saudara diberi kesempatan menyembah, gunakan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Sebab ketika saudara menyembah Tuhan, itu saudara sedang bergaul. Katakan bersama saya, kurang keras. Pak, kenapa tidak terus berdoa saja? Selalu orang bergaul. Kalau saudara lagi mendekati, kalau dulu ingat ya kita waktu pacaran sebelum kita mendekati seseorang, nomor 1 kita mesti bergaul. Gimana caranya bisa bergaul dengan dia? Berkomunikasi. Makanya kekristenan itu bukan doa searah, tapi doanya 2 arah, berkomunikasi. Itu pentingnya saudara dan saya mengerti betapa penting setiap orang percaya itu berkomunikasi. Tidak cuma 1, tapi 2 arah. Yang kedua, apa sih Pak artinya bergaul? Setelah saudara bergaul, kenapa akhirnya kita bisa berjalan dengan seseorang? Karena kita saling percaya. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia mesti percaya Tuhan. Dan bukan hanya saudara percaya Tuhan, Tuhan juga percaya kepada saudara. Saya pengen, kalau saudara percaya kepada Tuhan, itu average. Tapi kalau Tuhan percaya kepada saudara, above average. Amin, ya lemes sekali. Saya berdoa supaya saudara antusias. Saya pengen saudara agresif. Tapi tidak usah diulang-ulang. Harusnya saudara itu direct. Rohmu itu menyala. Amin. Menyala enggak gitu? Amin. Kalau orang percaya kepada Tuhan, standar.
Tapi kalau orang dipercaya Tuhan, above standard. Saya harap saudara ngerti. Jadi kalau orang percaya Tuhan, it's okay, it's good. Daripada orang yang nggak percaya Tuhan. Tetapi kalau saudara mau bergaul, Anda berkomunikasi dengan Tuhan dan dia bisa curahkan isi hatinya dan kemudian saudara percaya, maka Tuhan lanjutnya dia akan mempercayai saudara. Jadi ini, saudara saling percaya ini bagian yang kedua. Kita tidak mungkin menikah dengan seseorang kalau kita tidak percaya dia. Betul apa betul? Kenapa saya menikah dengan Ibu Flora? Hah? Ya karena saya percaya dia. Kalau enggak nanti kalau kasih duit amblas. 3, kalau memang kita saling percaya, kita tuh kalau bergaul dengan Tuhan artinya saudara belajar mengerti isi hati Tuhan. Mengerti isi hati, sometimes saudara mengerti isi hatinya. Kalau orang itu ya bergaul, saudara mesti mau tidak mau harus belajar mengerti isi hatinya. Bahkan Daud adalah salah satu contoh orang yang mengenal isi hati Tuhan sekalipun Tuhan tidak berbicara. Pak, dari mana Bapak tahu? Tuh, waktu dia ingin membangun rumah Tuhan, Tuhan tidak berbicara. Bahkan kepada Nathan dia bilang begini, aku tidak pernah meminta Daud untuk membangun rumahku. Tapi keinginan hatinya untuk membangun rumahku, itu sebenarnya adalah isi hatiku. Tapi belum pernah tercurah. Itu sebabnya sometimes saudara, kadang-kadang Tuhan bicara audible voice. Kadang-kadang Tuhan berikan penglihatan dan mimpi. But sometimes, kadang-kadang hanya dia taruh hatinya. Dia pengen sesuatu dan kita ngerti. Kita kerjakan. Dan semakin saudara mengerti isi hati Tuhan, saudara yang keempat, ini paling akhir dan paling susah. Kalau kita itu bergaul, kita itu senang mentaati Tuhan. Ini ciri orang-orang yang mentaati Tuhan. Waktu kita membeli ruko untuk kebaktian WTC yang ada di Tang City, saya tidak mendengar audible voice. Tetapi saya lagi berenang, saya lagi sepeda, tiba-tiba saya merasakan hatinya Tuhan. Pasar digusur, kemudian mau dibangun mall. Kemudian Tuhan ngomong di dalam hati, Tuhan taruh perasaannya di dalam perasaan saya. Kenapa ya kamu kok nggak bangun rumahku di sini? Kira-kira gitu. Saya nggak dengar audible voice, tapi keinginannya itu saya tangkap. Begitu kita beli, lalu kemudian kita renov menjadi gedung gereja. Saudara, saya tidak pernah menduga sekarang kebaktian udah 4 kali di sana. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saya nggak dengar, tapi saya belajar mengerti isi hatinya. Dan yang keempat, belajar mentaati. Jadi kalau orang bergaul dengan Tuhan, dia pasti senang mentaati firman-Nya. Mentaati perintahnya. Setelah penuh sekarang udah 4 kali, saya berpikir gini, wah sebentar lagi 5 kali nih kebaktian di Tang City. Saya baru berpikir, udah lupa. Saya lagi berenang di Ayodhya situ, tiba-tiba saya merasa keinginan hati Tuhan. Dia pengen supaya kita tuh membeli tanah di situ. Mumpung belum habis, beli tanah. Saya tidak dengar, saya tidak mimpi. Tapi juga tidak lewat firman. Sometimes Tuhan itu sharing kepada kita, curhat. Tuhan tuh senang curhat kalau saudara mau diajak bicara dengan Tuhan. Dan pada waktu itu saya lagi berenang dan kemudian saya rasa Tuhan ingin punya rumahnya di situ. Dan saya suruh bagian pembangunan pergi dan kemudian saudara tahu harga di sana itu 21 di kala itu ya, 21, sekarang udah 27, 21 juta per meter. Tapi untuk gereja dikasih 10 juta per meter. Dahsyat kan? Dan pada waktu saya berenang, saya bilang, baiklah Tuhan, saya akan lakukan. Saudara tahu di tengah pandemi, kita mesti membayar tanah itu. Kira-kira 18 miliar atau 19 miliar, saya lupa. Pada waktu pandemi, semua orang minta postpone. Saya suruh kepala sekretariat untuk pergi ke
Alam Sutra. Jawabannya, iya Pak Jokowi memang boleh postpone. Jadi kita bisa Pak postpone sampai gereja kita ada kebaktian. Saudara tahu jawabannya? Ya Pak Jokowi memang pengen postpone. Tapi karyawan kita semua harus digajian Pak. Jadi mau tidak mau kita harus tetap aktif. Dari mana kita bayar mereka? Ya dari semua pembayaran. Jadi nggak boleh Pak, nggak boleh. Kita bayar setiap masa pandemi. Saudara tahu di masa pandemi itulah justru tanah di WTC Tangerang City lunas sudah. Karena Tuhan yang melakukannya. Nah perhatikan, kenapa kita perlu mentaati Tuhan? Supaya saudara tahu pada waktu nanti Tuhan bersama dengan saudara bergerak, bukan lagi saudara, tapi Tuhan. Nanti orang lain akan lihat, gimana di tengah pandemi kok lunas semua Pak? Ya karena Tuhan, bukan karena kita. Bukan karena kita hebat. Nah saya ingin membuka dengan cepat. Ada beberapa orang di dalam perjanjian lama yang mereka tuh senang bergaul. Dan Alkitab sengaja tulis, siapa saja Pak? Daniel. Tidak ditulis bergaul, tapi sama seperti yang tadi saya bilang. Daniel berdoa, berlutut dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Dia punya kedisiplinan, dia punya komitmen untuk bergaul dengan Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Biasa itu artinya dia senang. Saudara, saya pengen jemaat WTC, jemaat yang suka bergaul dengan Tuhan. Pribadi-pribadi yang senang lebih dalam dengan Tuhan. Dan itu kerinduan Tuhan, bukan kerinduan saudara. Tuhan pengen supaya saudara itu datang kepada Dia. Siapa lagi Pak orang-orang yang datang dan sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan? Pemazmur Daud, dia berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan karena hukum-Mu adil dan benar. Jadi pemazmur juga bergaul dengan Tuhan. Kenapa dia bilang kalau Daniel 3 kali, pemazmur menulis dengan jelas 7 kali dalam sehari. Wah, bahkan dia berkata dalam Mazmur pasal 84 dia berkata begini. Dan ini pengalaman hidup saya yang saya pelajari dari pemazmur ini. Waktu dia bergaul dengan Tuhan, dia menulis begini dalam Mazmur pasal 84. Buat saya, 1 hari bersama dengan Tuhan, itu kerjaanku lebih efektif ketimbang aku berusaha sendiri 1000 hari tanpa Tuhan. Coba saudara perhatikan. Jadi setiap kali pekerjaan, kenapa saya membawa di dalam doa saya? Karena ketika saya bersekutu dengan Tuhan, sebenarnya pekerjaan itu 70% sudah selesai. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang dinyatakan kepada saudara, sesungguhnya itu sudah selesai di dalam alam roh. Dan saudara tinggal mengeksekusikan. Ini pengalaman dari pemazmur. Tetapi itu menjadi sebuah kesaksian dalam hidup saya. Setiap kali saya membawa semua pekerjaan itu kepada Tuhan di pagi hari, selalu saya menjumpai bahwa pekerjaan itu jauh lebih cepat, jauh lebih akurat, dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Anda penginkah bisnis Anda melakukan seperti yang Tuhan mau? Maukah Anda mengalami mujizat dalam setiap bisnis dan pekerjaan yang saudara lakukan? Bergaulah dengan Tuhan. Noh, dengan jelas kenapa Noh diangkat, yang lain binasa, dan kenapa Noh diselamatkan? Ini Kejadian pasal 6 ayat 9. Noh adalah orang yang benar, catatan Alkitab, dan dia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan yang ditulis lagi, dan Noh itu bergaul dengan Tuhan. Noh bergaul dengan Tuhan. Apa artinya? Artinya ini tadi, berkomunikasi dengan Tuhan, bisa saling percaya, Tuhan percaya kepada saudara, saudara percaya kepada Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dan belajar mentaati keinginannya. Nah, ini statement saya. Dari orang-orang yang tadi saya buka, Alkitab menulis,
bahwa setiap orang yang senang, ini kesimpulan saya, setiap orang yang senang bergaul erat dengan Tuhan, dia itu akan diangkat oleh Tuhan. Mari bilang sama saya, setiap orang, kurang keras, setiap orang yang senang bergaul dengan Tuhan, dia pasti, yang keras dia pasti diangkat. Sekarang jangan dia, tapi aku. Sekarang katakan bersama saya, kalau aku bergaul dengan Tuhan, dengan erat, dengan intim, maka hidup saya pasti diangkat. Jadi saudara kalau mau diangkat, pakai caranya Tuhan. Ada orang yang pengennya diangkat, caranya diangkat gimana? Ya dia injek kanan, injek kiri. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Sandy Adelaja dia berkata begini, our intimacy with God broaden our influence on earth. Keintiman saudara dengan Tuhan itu akan membuat Tuhan memperluas influence saudara. I agree on this quote. Di muka bumi Anda pengen pengaruh, Anda pengen influence. Tidak usah pamer. Tapi keintimanmu dengan Tuhan akan membuat Anda dikenal banyak orang. Pengaruhmu semakin banyak. Influence-mu semakin luas. Nah, saya ingin menyampaikan dengan cepat pagi ini. Apa sih Pak artinya diangkat oleh Tuhan? Supaya saudara bisa mengerti ya. Apa sih Pak artinya diangkat oleh Tuhan? Dari orang-orang yang tadi yang saya ambil, contoh-contoh tadi, mereka melakukan 4 hal ini dengan kalimat yang berbeda-beda. Ada yang bergaul, ada 7 kali memuji, menyembah Tuhan, semuanya sama. Lalu kemudian mereka semua mengalami pengalaman yang sama, yakni diangkat. Katakan bersama saya, nomor 1 diangkat oleh Tuhan itu artinya Anda diposisikan lebih tinggi dari sebelumnya. Atau kalau bahasa relevan hari ini, dipromosikan. Anda dipromosikan oleh Tuhan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya pengen saudara membaca ayat ini. Satu hari Daniel ketika dia di dalam pembuangan, Nebukadnezar mendapatkan sebuah mimpi. Dan ketika dia mimpi, dia tidak ada orang yang bisa menafsirkannya. Ahli jampi dipanggil dan kemudian baru pertama kali tugas yang begitu berat. Dia bilang gini, coba tadi malam aku mimpi apa, lalu terjemahkan apa artinya. Saudara, coba saudara, kalau saya tanya saudara, tadi malam saya mimpi apa? Kira-kira saudara jawab, bisa nggak? Saudara, mau menafsirkan mimpinya aja udah susah, apalagi suruh nebak mimpi apa. Ahli jampi tidak ada yang bisa menjawab satupun. Lalu kemudian mari kita membaca supaya saudara lihat ya, betapa pentingnya kenapa Daniel ini bisa dipromosikan. Daniel pasal 2, mari baca bersama dengan saya, tidak semua ayat saya baca ya. Daniel pasal yang kedua. Kitab Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-10 kita baca. Kitab Daniel pasal 2, ayat yang ke-10, tapi nanti saudara baca semua ya. Timbul masalah besar karena tidak ada ahli jampi yang bisa menjawab. Mari baca ayat 12 saja supaya cepat. 1, 2, 3. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena itu. Lalu dititahkannya untuk apa? Melenyapkan semua orang yang bijaksana di Babel. Perhatikan. Pak, bagaimana sih caranya Tuhan mempromosikan? Enggak ujuk-ujuk gitu. Ada caranya Tuhan. Dan saudara mau saya pengen supaya Anda belajar mengenali. Pak, gimana sih prosesnya supaya orang itu diangkat? Saudara mesti kenali, Daniel diangkat waktu ia melihat ada masalah besar. Raja hendak membunuh semua orang berilmu di Babel karena tidak dapat menafsirkannya. Nah,
Kalau mereka dibunuh, orang Ali Jambi, maka Daniel bersama 3 saudaranya, yaitu Misael, teman-temannya yang ada di dalam pembuangan yang bersama-sama dengan dia, atau dikenal dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego, pasti akan dibunuh juga. Daniel dan 3 temannya akan pasti dibunuh, karena ayat yang ke-12 akan membunuh semua orang pintar dan orang-orang bijaksana. Padahal Daniel termasuk di dalam kategori itu. Nah, sekarang tahap yang kedua. Kita membaca bersama-sama ayat 17-18. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, saudara jangan panik. Jangan-jangan di tengah persoalan itu Tuhan mau mengangkat saudara. Nggak ada yang amin. Kalau ada masalah, jangan stres dulu. Jangan-jangan di setiap persoalan Tuhan mau mengangkat kita. Jadi kalau ada masalah jangan panik. Kalau ada persoalan jangan panik. Jangan-jangan di situ tempat promosi Anda. Sekarang baca. Gimana Pak caranya supaya persoalan itu menjadi diubah oleh Tuhan menjadi masa di mana Tuhan mengangkat saya. Mari baca. Ayat 17 dan 18 dengan suara keras. 1, 2, 3. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada siapa? Hananya, Misael, Asaria, teman-temannya. Dia beritahu teman-temannya. Jadi kira-kira ini apa Pak? Kalau sekarang itu saudara sharing di kersel saudara. Saya kalau ada persoalan, saya beritahu kepada anak-anak saya, para pemimpin di gereja ini, dan saya beritahu kepada mereka, nih kita disuruh Tuhan ini persoalan besar nih. But there's a big opportunity. Sekalipun susah, sekalipun sulit, tapi ada kesempatan untuk kita bisa diangkat oleh Tuhan. Pada waktu dia cerita kepada temannya, kalau di sekarang tuh apa Pak? Ya di dalam kelompok sel, saudara sharing dan saudara bisa saling mendoakan. Sekarang kita lihat gimana sih kerselnya Daniel bersama dengan 3 temannya. Asaria, Hanaya, Misael, Hanaya, dan Asaria. Gimana sih Pak caranya? Mari 18, baca dengan suara keras. Dengan 18 dan 19. 1, 2, 3. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya ayat 19 dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya. Sebab dari dialah hikmat dan kekuatan. Jadi yang pertama, saudara, gimana sih Pak promosi bisa datang lewat persoalan yang Tuhan kadang-kadang izinkan. Step berikutnya, kalau ada persoalan, saudara mesti belajar. Daniel mengajak Misael, Asaria, teman-temannya masuk dalam kersel. Yang amin cuman Ibu Flora aja. Lalu mereka berdoa bersama supaya mereka tidak ikut dibunuh. Saudara, kadang-kadang ada berita yang menakutkan. Apakah nanti bisnis kita juga akan mengalami resesi seperti dunia sedang alami sekarang ini. Saudara, Pak Jokowi berkata begini, hari-hari ini sekalipun Indonesia tidak mengalami resesi, tapi 30% dari penduduk dunia sedang mengalami resesi. Berarti ada 70 negara yang mengalami resesi. Ada yang mengalami kebangkrutan. Ada yang mengalami resesi, ada yang mengalami inflasi yang sangat tinggi, 70 negara. Tetapi Pak Jokowi, walaupun Indonesia tidak ada di sana, tapi Pak Jokowi bilang gini, hati-hati, kita mesti wise dan benar dalam pengelolaan resources yang Tuhan percayakan kepada kita. Berdoa, kenapa? Dia ingin
supaya dia tidak ingin dibunuh. Itu doa mereka, dia tidak pernah meminta untuk diangkat. Tetapi dengarkan, kenapa mereka minta supaya mereka ada masalah besar dan kalau mereka dibunuh, orang-orang ahli jampi dan orang-orang bijaksana dibunuh, maka mereka akan termasuk di dalamnya. Berdoa, sharing, memohon hikmat dan belas kasihan Tuhan. Supaya tidak terjadi pembunuhan. Dan yang hebat ayat 19, Tuhan menyingkapkan mimpi dan maknanya kepada Daniel dan penglihatan malam. Wow, sekarang ada banyak kenapa sih orang itu sering frustasi, kenapa sih? Karena nggak punya teman. Kalau saudara sharing, saudara cerita, saudara belajar sepanjang tahun ini, saya akan menolong saudara dan memberi kesempatan saudara deeper, artinya saudara membangun hubungan dengan Tuhan dan juga membangun hubungan dengan siapa? Sesama. Bilang sama saya deeper. Kurang keras, deeper. Tuhan mau supaya saudara kalau punya persoalan jangan stres sendiri, kita perlu sharing. Amin apa amin? Kalau botol itu udah penuh, dia perlu tumpah. Kalau ditumpahkan, botol itu bisa jadi kosong, stresnya hilang. Tapi kalau Anda tumpahkan itu bersama-sama di dalam kersel kepada Tuhan, bukan hanya saudara tidak stres, tapi Tuhan bisa memberi solusi dari persoalan itu. Tak ceritain ini. Kadang-kadang saya tuh sedih. Saya sedih ya, sebagai gembala tuh sedih. Saya udah ajarkan saudara supaya belajar cari teman. Kenapa sih Pak? Bukan hanya waktu saudara susah, waktu seperti ini punya persoalan. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah ada kematian, keluarga, entah itu mama, entah itu kakak, entah itu adik. Saya kadang-kadang ya memimpin sebuah kebaktian penghiburan. Yang datang cuma saya, pemain musik, lalu kemudian worship leader, dan kemudian sama anak dan istrinya saja. Lalu saya tanya, kenapa kamu gak punya teman? Kamu ikut kersel enggak? Enggak Pak. Saudara, kalau saudara masuk kersel, itu di atasmu itu akan menggilir. Kamu hari ini, hari pertama, kamu pergi. Hari kedua, kersel ini pergi. Hari ketiga, kersel ini pergi. Kenapa? Karena mereka saya ajari untuk care. Katakan bersama saya, care. Kurang keras. Care. Jadi kalau Sadrak, kira-kira saya tanya, rohani saudara sama rohaninya Sadrak, sama rohaninya Daniel, kira-kira menurut saudara, saudara lebih tinggi siapa? Daniel atau saudara? Yang keras. Daniel yang sekelas itu saja, yang hubungannya dengan raja-raja saja, dia masih perlu temennya. Apalagi saya. Pak, Bapak perlu nggak kersel? Perlu. Saya kemarin baru kersel sama Pak Niko. Kemarin. Pak, Bapak memuridkan juga? Iya, saya memuridkan ke bawah. Saya memuridkan ke atas, saya dimuridkan di atas, saya memuridkan ke bawah. Why? Sehat. Orang itu perlu terima, tapi kalau terima-terima tok, nggak pernah keluar. Perut bisa besar, dan itu membahayakan. Saya berdoa supaya saudara mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja dan caranya Tuhan mengangkat saudara semua. Nah, kadang-kadang mungkin saudara waktu Tuhan menyingkapkan peristiwa itu, saya pengen saudara membaca endingnya. Mari buka bersama dengan saya Daniel pasal 42 ayat 47 dan 49. Saya pengen supaya saudara membaca ayat-ayat ini luar biasa. Mari baca. Begitu dengan singkat cerita Tuhan menyingkapkan mimpi itu dan maknanya raja itu kagum. Kok ada manusia sehebat itu? Mari baca. Saya baca 46, waktu di makna mimpi, sudah baca semua ya, tapi saya baca yang pendek-pendek. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Perhatikan, padahal sebenarnya yang membukakan itu Tuhan. Tapi yang kelihatan sama Raja, dia sujud menyembah. Dan juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ini hati-hati ya. Kalau saudara menyampaikan sesuatu dan orang kagum, jangan sampai menyembah saudara. Saudara harus kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Nah sekarang lihat,
Apa Pak setelah dia mengungkapkan ini? Ayat 47 saudara yang baca. 1, 2, 3. Berkatalah, sesungguhnya dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah mendapat. Sekarang lihat. Setelah bisa melihat itu, apa sih yang dikerjakan oleh raja kepada Daniel? 48, baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak apa? Pemberian, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh dan menjadi kepala semua orang. Dulu dia jadi orang buangan. Dulu dia jadi orang tahanan. Tapi yang luar biasa, dia setelah menyingkapkan, Tuhan akhirnya memberikan kedudukan yang tinggi, memberi pemberian-pemberian, dan bahkan dia diangkat menjadi kepala dari semua orang bijaksana di Babel. Wow. Dan bukan hanya dia diangkat jadi kepala, bahkan dia diangkat untuk menjadi kepala wilayah pemerintahan yang ada di Babel. Wow. Bill Johnson dia berkata begini, when our promotion comes from God, He sustain it. Kalau promosi itu datangnya dari Tuhan, nggak akan jatuh. Saudara, Tuhan sanggup menolong saudara, bahkan bisa mengangkat lebih tinggi lagi. Kalau Tuhan, jadi Tuhan mau pesan kepada saudara dan saya, kalau begitu apa yang harus saya kerjakan Pak? Cari dahulu kerajaan Allah dan apa saudara? Kebenarannya. Jadi cari Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Itu yang utama untuk saudara di tahun 2023. Kalau saudara tidak mau goncang, saudara tidak mau goyah di tahun 2023, masa yang sukar bagi dunia. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan sanggup menjaga dan menolong saudara. Bukan turun, malah diangkat. Katakan bersama saya, kalau saya mengejar Tuhan, kalau saya mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh, saya tidak jatuh, tapi saya diangkat. Dengarkan, lihat saya. Waktu Daniel dinaikkan, perhatikan, keinginan dia bukan promosinya, dengarkan. Dia bukan pengen untuk dipromosikan, diangkat, dikasih jabatan. Itu bonus. Bilang sama saya, yang dia rindu adalah, Tuhan ini ada masalah besar di bangsa ini, kalau boleh singkapkan rahasia itu kepadaku. Saya mau tunjukkan saudara, sekalipun Tuhan menambahkan semuanya, itu dicari oleh bangsa-bangsa. Kedudukan, pemberian uang, pemberian hadiah, dan dia diangkat jadi kepala dari semua orang bijaksana dan ahli jampi di negeri Babel. Dan dia diangkat lagi menjadi kepala pemerintahan dari Babel. Coba saya pengen baca ayat ini. Saya pengen jemaat WTC itu kayak Daniel gini. Coba mari baca ayat yang ke-49. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada siapa? Sadra, Mesah, Abednego. Sedang Daniel sendiri, seharusnya dia bisa memimpin satu wilayah, tapi dia bilang, dia dikasih kepala menjadi pemerintahan satu wilayah. Dia bilang gini, sorry ya Tuhan, kalau boleh, karena aku kemarin doanya tidak sendirian, aku doa sama Sadra, Mesah, Abednego. Boleh nggak kalau seandainya pemerintahan ini aku serahkan kepada mereka? Dan raja setuju. Saya berdoa, bukan tujuan utama Anda diangkat oleh Tuhan. Tujuan utama saudara mencari kehendak Tuhan. Tapi bonusnya banyak. Cari dahulu Tuhan dan kebenarannya, maka semua, katakan bersama saya, kalau Anda membaca ayat 31 dan 31 sampai 32, itu semua yang saudara cari, yang dicari oleh orang dunia, itu akan jadi bonus bagi saudara. Saudara bukan cari uang, saudara bukan cari ketenaran, saudara bukan cari popularitas, tapi itu semua akan ditambahkan. Kerinduan saudara mendekat kepada Tuhan. Deeper. Saya akan membawa saudara ke depan untuk saudara makin dekat dengan Tuhan. Saya rindu. Oleh karena itu, Pak, gimana sih caranya supaya saya bisa jalan?
Saudara, makanya di dalam kelompok-kelompok sel, saya sarankan sebelum mulai care sel, saudara bangun kubu doa kayak Sadrah, Mesa, dan Abednego sama-sama Daniel. Mereka berdoa sebelum mulai acara. Sehingga saudara bisa mendoakan pergumulan-pergumulan dari setiap anggota care sel. Ini ketua-ketua care sel ya. Kalau saudara anggota gimana? Ya mendoakan ketuamu, mendoakan teman-teman yang ada di sekitar saudara. Kenneth Hagin dia berkata begini. Living for God is profitable in life. Wow, saya baru dengar. Ini pahlawan iman. Hidup mengikuti Tuhan dalam rencana Tuhan itu hidup yang penuh dengan keuntungan, kata dia. Because it's ensure our guarantee protection and promotion. Karena Tuhan itu menggaransi, sustain semua promosi yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Kalau datang dari dunia, itu up and down. It's also guaranteed perpetuity to those who live with God. Dan itu Tuhan akan terus menjaganya, terus menerus sepanjang hidup saudara bagi orang yang mau hidup menurut rencana Tuhan. Itu sebabnya saya pengen menolong saudara supaya saudara terus menerus itu mendekat kepada Tuhan. Mensa Otabil dia berkata lagi, no power can stop the hand of God. Tidak ada kuasa yang bisa menghentikan the hand of God upon your life. Tidak akan ada seorang pun kuasa apapun yang bisa menghentikan hidup saudara. Tangan Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Wow. God will use every plot of enemy for your promotion. Tuhan akan menggunakan semua yang saudara anggap masalah, semua yang anggap susah. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menghentikan ketika tangan Tuhan sedang ada dalam hidup saudara. Bahkan musuh sekalipun, persoalan sekalipun, dia akan gunakan untuk menolong promosi dalam hidup saudara. Sepertinya saya tidak selesai nih, tapi nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan. Lebih baik saudara step by step mengenal lebih dalam supaya saudara bisa mengerti rencana Tuhan. Sekarang yang kedua, Pak, apa artinya yang pertama? Diangkat. Diangkat tadi yang pertama artinya apa? Diangkat artinya apa yang pertama? Dipromosikan oleh Tuhan atau dibawa kepada posisi yang lebih tinggi. Sekarang yang kedua, apa artinya diangkat oleh Tuhan? Yang kedua, arti yang kedua adalah dipercayakan. Pak, maksudnya apa? Dipercayakan itu artinya gini, saudara oleh Tuhan diberi kapasitas yang lebih besar agar dunia bisa mengerti kalau kita itu berhasil itu karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Kenapa Tuhan senang memperbesar kapasitas saudara? Kenapa Tuhan senang mengangkat saudara? Tuhan punya goal, Tuhan punya tujuan. Kalau saudara berhasil, saudara bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dan dunia akan tahu bukan kau yang hebat, tapi siapa yang hebat? Tuhan. Goalnya Tuhan kenapa dia mengangkat saudara? Supaya orang juga mencari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan hidup saudara. Dan yang membuat saudara bisa promosi, saudara diberikan kapasitas lebih besar. Karena Tuhan punya rencana agar dunia percaya kepada dia. Yang ngerti katakan. Kenapa Daniel dipercaya oleh Tuhan? Perhatikan ya. Dia bukan cuman Raja Nebukadnezar. Ini istilahnya ini Perdana Menteri yang hidup dalam kepercayaan demi kepercayaan. Kita lihat ya, nanti baca di rumah. Daniel itu dipercaya oleh Tuhan menjadi orang penting. Anggaplah sekarang para menterinya atau Perdana Menteri di kala itu kalau dia raja. Di masa 4 raja memerintah. Perhatikan. Di masa Nebukadnezar, Daniel pasal 2. Di masa Belsasar, Daniel pasal 5. Di masa Darius, Daniel pasal 9. Di masa Kores. Perhatikan dari Raja Babel masuk ke Raja Persia. Media Persia. Saudara perhatikan.
Gimana seseorang bisa dipercaya sampai ini mati-mati semua, dia nggak mati-mati. Ada menteri yang ganti presiden, ganti menterinya. Tapi ada menteri yang terus dipakai. Karena apa? Dipercaya. Katakan bersama saya. Kenapa kok dia dipercaya? Karena dia belajar percaya kepada Tuhan dan Tuhan mempercayai dia. Saya pengen di tahun ini semua jemaat, tidak ada yang terkecuali, semua jemaat bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang setuju katakan. Saya cerita ya sedikit supaya saudara, kita memulai gereja ini karena kita sudah 19 tahun. Kita memulai dengan berangkat dengan segala sesuatu yang serba minus. Ya, saya mulai disuruh oleh Tuhan membangun sebuah mesbah. Itu sebabnya pesan-pesan saya selalu menolong saudara membawa bertemu dengan Tuhan. Selalu, kalau saudara perhatikan. Karena itu source, karena itu kekuatan yang ada dalam hidup saya. Dan itu kekuatan gereja ini. Saya tidak pernah mengira, ya, gereja kita dulu 30 orang dimulai dari awal, 30 orang kira-kira, lalu bertumbuh dari 100, 200 dan seterusnya. Yang saya tidak pernah mengira bahwa ternyata Tuhan memberikan kepercayaan kepada gereja kita semakin hari semakin banyak. Ada orang yang mulai kagum melihat Tuhan. Karena apa? Makanya berulang-ulang saya beritahu kepada saudara, kita dipercaya untuk punya aset ini dan itu bukan karena uang kita banyak. Tapi karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin apa amin? Nah, saudara, gereja kita tanpa disadari kepercayaan Tuhan semakin besar. Makin banyak kita dipercayakan, ada ministry-ministry yang lahir dari saudara. Bahkan even saya tidak mengerjakan pelayanan orang gila, yang mengerjakan tuh Pak Immanuel, tapi jemaat kita. Tapi seluruh gereja ini dikenal oleh karena pelayanan orang gila. Jadi kalau gereja-gereja lain berkata, itu loh ada pelayanan orang gila, maka dia langsung ingat WTC. Padahal semua di WTC belum tentu orang gila, betul nggak? Kok belum tentu pelayanannya orang gila. Kok belum tentu pelayanan orang? Ada yang orang lihat klinik, oh klinik yang tuh lihat tuh, oh WTC. Bahkan satu hari, kemarin ada 50 gereja, mereka semua adalah alumni IPB, dulu teman-teman saya, atau angkatan di atas dan di bawah saya. Dia pergi ke RIS Hospital dan ke HOB. Waktu di hospital saya mau masuk, lalu tiba-tiba ada seorang ibu yang ya kira-kira 1 tahun atau 2 tahun di atas saya. Dia bilang ini, Pak, Bapak tahu nggak? Ini maksudnya RIS Hospital ini punya gereja itu loh Pak, WTC. Padahal saya di depan dia, saudara, di depan begitu. Pak ini tuh, Bapak tahu nggak ini tuh? Dia kan, kita alumni kan kalau 10 ke bawah, 10 ke atas juga kita udah nggak kenal. Di gereja-gereja. Terus kemudian dia cerita, Pak ini rumah sakit kedengaran sekali. Bukan saya yang ngomong, dia nih ibu-ibu ini. Kedengaran sekali Pak, termasuk gereja kita dengar bagaimana pelayanan RIS Hospital ini. Terus ada orang yang tahu, mungkin salah satu pengerja kita, tapi orang IPB juga. Dia bilang begini, Bu, ini yang ibu ngomongin di depan ini gembalanya GBIWTC. Oh. Dia dengar tapi dia ngerti. Dia nggak kenal kita, nggak apa-apa. Nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan saudara. Dan waktu saya satu hari ada tamu dari kementerian datang. Dan kemudian dia cerita tentang HOB. Dan waktu saya sambut dia cerita tentang HOB. Dia tuh nggak ngerti yang di depan itu kacungnya HOB. Dan dia cerita, Pak tahu nggak? Ini dia cerita gini. Ini Pak Wiryo tuh dapat visi. Saya pengen ketemu Pak Wiryo.
Dan ketika sudah panjang lebar supaya dia tidak malu, saya cepat-cepat memperkenalkan diri. Yang Bapak cari itu ada di depan Bapak, yaitu dia orangnya. Oh, ini Pak Wiryo. WTC tidak pernah promosi sama sekali. Tapi Tuhan yang mempercayakan. Saya pengen saudara tetap rendah hati. Bukan goalnya itu. Goalnya kita tuh mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Gembalamu nih ya, gak pernah kepengen punya jabatan di dalam organisasi GBI. Bahkan saya sering menolak. Tanya tuh istri saya. Tapi tahun 2015. Dari Banten ini, dia memilih salah satu ketua departemen yang di pusat. 2015 sampai 2019. Loh mereka itu minta, kenapa departemen Pelmas dia maunya WTC? Dari WTC. Karena saudara melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Saudara memberi banyak orang. Saudara menolong banyak orang. Sambil beritahu ya. Lalu kemudian karena saya bilang, enggak Pak, saya mau fokus pelayanan di gereja. Karena saya gembala, saya pengen melayani di gereja aja. Dia lobby ke ketua BPD. Dia lobby orang yang ada di atas saya. Dan akhirnya 3 orang memohonlah kepada saya, Pak, please lah Pak. Biar di Banten ini ada orang yang duduk di atas. Maka saya tahun 2015 saya terima jabatan itu. Lalu setelah itu saya pengen berhenti. Karena ketuanya ganti lagi. Ketua sinode ganti lagi. Maka saya berharap saya bisa turun dengan baik dan saya tidak menjabat lagi. Tapi 2019 sampai 2023 waktu kemarin sidang sinode di SICC, Pak Rubin panggil saya jam 12 malam. Dia bilang gini, Pak, Bapak kan dulu mulai gereja kan aku tolong. Ini mulai gereja ini Pak Rubin yang bilang gini, kamu mulai, kalau ada yang apa-apa nanti bilang aja cabangnya Pak Rubin. Jadi saya dulu pernah ditolong bangun gereja ini. Pak, sekarang gantian, aku jadi ketua. Karena dipilih, boleh nggak kamu bantu saya? Pak, saya ini udah 4 tahun saya sudah. Boleh nggak aku nggak menjabat lagi? Enggak Pak, nggak usah jadi ketua departemen. Langsung di atasnya aja supaya nggak terlalu sibuk. Oh, di atasnya kok nggak terlalu sibuk? Jadi saya sekarang disuruh jadi ketua 3 dari BPP, Badan Pengurus Pusat Sinode kita. Saya sudah nggak mau jam 12 malam dan akhirnya saya terima. Di tengah-tengah perjalanan, karena dia lihat bagaimana dari risk yang berdarah-darah, kita kemudian bisa survive dan bisa akhirnya beroleh keuntungan atau bisa membiayai sendiri. Akhirnya dia bilang nih Pak, Bapak kan pegang yayasan banyak, tolong dong Bapak jadi ketua Yayasan Bethel Indonesia. Waktu saya dengar Yayasan Bethel Indonesia, are you serious? Saya pikir ya nolongin ketua umum, ya saya bilang iya aja. Saya nggak tahu ternyata yayasan ini membawai semua sekolah teologi ya dari gereja Bethel Indonesia. Beratnya minta ampun. Dan ketika saya mau tepuk tangan silakan. Lalu saya bilang gini Pak, saya bilang gini, kenapa sih Bapak suruh aku pegang itu? Berat loh. Dia bilang gini, tolonglah Pak, STT ini rugi semua Pak. Maksudmu? Ya tolonglah, kalau Bapak bisa nolongin risk, bisa menjadi survive, tolonglah supaya STT kita bisa surplus. Kita membawa STT yang di Jakarta, STT BI, STT Medan, STT Bethel yang ada di Ambon, STT yang ada di Kalimantan Selatan. Semua ada di bawah yayasan ini. Lalu saya bilang, ya saya coba ya. Setelah 1 tahun berjalan, kemarin rapat senat di STT Bethel Indonesia, STBI, dan mereka rapat dia lapor gini, Pak, dengan arahan kita kerjain semua. Ini lihat sekarang STTBI untung sudah 1,1 miliar. Sebenarnya apa sih yang saya lakukan? Menolong mereka hidup benar. Menolong mereka bergantung kepada Tuhan. Menolong mereka supaya bisa dipercaya Tuhan. Sekali saudara bisa dipercaya Tuhan,
Semua akan datang kepada saudara. Promosi akan datang kepada saudara. Yang saudara tidak minta pun Tuhan berikan kepada saudara. Karena itu Tuhan ingin, itu adalah bagian daripada semua. Yang firman Tuhan kata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Saudara, saya tidak bisa meneruskannya, tetapi saya harap, saya berdoa supaya saudara bisa menangkap isi hati Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk dekat kepada Tuhan.